lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik, mari kita baca bersama-sama kosakata populer Al-Quran. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Min dari ila kepada tentang ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi, wa dan, summa kemudian, fa maka, lakin tetapi, bal bahkan, au atau am atau, hadza ini lelaki, hadihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, huna di sini, hunalika di sana, alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, apa yang, man orang yang, qabla sebelum, ba'da sesudah, indah ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang, amama di depan, wara'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, baina di di antara, antara, haula di sekitar, ma'a bersama, inna sungguh, innama sungguh hanya, anna sungguh, annama sungguh hanya, la sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad sungguh, jika kalau, ketika, ida apabila, imma adapun, imma ada kala, lama ketika, man siapa, lati laisa bukan, belum dan tidak akan, illa kecuali, ghairu selain, tanpa siwa selain, ahal apakah, ayu yang mana, aina di mana, anna dari mana, maka kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana, huwa
Muwadiyahum mereka anta kamu antum kalian ana saya nahnu kami ana saya nahnu kami tabuhu kitabnya kitabuhum kitab mereka kitabuka kitab kami kamu kitabukum kitab kalian kitabi kitab saya kitabuna kitab kami kitabi kitab saya kitabuna kitab kami Torobahu memukul dia Torobahu memukul mereka Torobaka memukul kamu Torobahum memukul kalian Torobani memukul saya Torobana memukul kami Torobani memukul saya Torobana memukul kami Torobani memukul Torobu mereka memukul Torobeta memukul Torobetum kalian memukul Torobetu saya memukul Torobena kami memukul Torobetu saya memukul Torobena kami memukul Yatribu dia memukul Yatribuna mereka memukul Tadribu kamu memukul Tadribuna kalian memukul Adribu saya memukul Adribu kami memukul Adribu saya memukul Adribu kami memukul. Berikutnya tasrif. Oke. Kita baca bersama-sama tasrif. 1, 2, 3. Nasara sudah menolong, Yansuru sedang menolong, Unsur tolonglah, Tansur jangan tolong, Nasron pertolongan, Nasirun yang menolong, Mansurun yang ditolong, Nusirah yunsaru. Doroba sudah memukul, Yatribu sedang memukul, Idrib pukullah, Idrib jangan pukul, Dorban pemukulan, Doribun yang memukul, Madrubun yang dipukul, Duriba yudrobu
Robu. Fataha sudah membuka. membuka. Yaftahu sedang Sedang membuka. Iftah bukalah, la La taftah taftah, jangan jangan membuka. buka. Fathan Fathan pembukaan. Pembukaan. Fatihun yang yang membuka. membuka. Maftuhun yang yang dibuka. dibuka. Futiha Yuftahu yuftahu. Sami'an sudah sudah mendengar. mendengar. Yasma'u Yasma'u sedang sedang mendengar. mendengar. Isma' Dengarlah, dengarlah. La la tasma' tasma'u, jangan jangan mendengar. dengar. Sam'an, pendengar. Pendengaran. Sami'un, Sami'un yang yang mendengar. mendengar. Masmu'un yang yang didengar. didengar. Sumi'a yusma'u. Yusma'u. Allama sudah Ya sudah mengajar. mengajar. Yu'allimu sedang Sedang mengajar. mengajar. Alim Ajarkanlah. ajarlah. La La tu'alim tu'alim, jangan jangan ajar. ajar. Ta'liman Ta'liman, pengajaran. pengajaran. Mu'allimun Mu'allimun, yang yang mengajar. mengajar. Mu'allamun yang diajar. Ulima yu'allamu. Baik, cukup. Terakhir kita sudah mempelajari sampai pola berapa? Sampai 3 kali ya. pola 3 ya. Ini ya, fa'ala yaf'alu, if'al la taf'al, fa'lan fa'ilun, maf'ulun. Betul ya? Ini terakhir. Fataha yaftahu. Nah, yang keempat, pola keempat adalah fa'ila yaf'alu. Di buku halaman berapa di buku? 97, Ustaz. 97, bagus. 97. Pola keempat. Sami'a yasma'u. Sami'a sudah mendengar. Yasma'u sedang mendengar. Isma' dengarlah. La tasma' jangan dengar. Sam'an pendengaran. Sami'un yang mendengar. Masmu'un yang didengar. Sumi'a yusma'u. Alima sudah mengetahui. Ya'lamu sedang mengetahui. I'lam ketahuilah. La ta'lam jangan ketahui. Ilman pengetahuan. Alimun yang mengetahui.
Ma'lumun yang diketahui, ulima yu'lamu. Amila sudah mengerjakan, ya'malu sedang mengerjakan. I'mal kerjakanlah, la ta'mal jangan kerjakan. Amalan pekerjaan, amilun yang mengerjakan. Ma'mulun yang dikerjakan, umila yu'malu. Syahida sudah bersaksi, yashhadu sedang bersaksi. Ishhad bersaksilah, la tashhad jangan bersaksi. Syahadatan persaksian, syahidun yang bersaksi, masyhudun yang disaksikan, syuhida yushhadu. Baik, coba bersama-sama dari Sami'a. Ya, 1, 2, 3. Sami'a sudah mendengar, yasma'u sedang mendengar, isma' dengarlah, la tasma' jangan dengar, sam'an pendengaran, sami'un yang mendengar, masmu'un yang didengar, yusma'u. Alimah sudah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui, i'lam ketahuilah, la ta'lam jangan ketahui, ilman pengetahuan, alimun yang mengetahui, ma'lumun yang diketahui, ulima yu'lamu. Amilah sudah mengerjakan, ya'malu sedang mengerjakan, i'mal kerjakanlah, la ta'mal jangan kerjakan, amalan pekerjaan, amilun yang mengerjakan, ma'lulun yang dikerjakan, umila yu'malu. Syahidah sudah bersaksi, yashhadu sedang bersaksi, ishhad bersaksilah, la tashhad jangan bersaksi, syahadatan persaksian, syahidun yang menyaksikan, masyhudun yang disaksikan, syuhida yushhadu. Oke, di buku ada lagi?
di buku. Oke, silakan Ibu Emi, silakan. Sami'a, Bu. Sami'a Ustaz. Ya, Sami'a. Sami'a sudah mendengar. Yasma'u sedang mendengar. Isma' dengarlah. La tasma' jangan mendengar. Sam'an pendengaran. Sami'un yang mendengar. Masmu'un yang didengar. Sumi'a yusma'u. Terus Alimah. Alima sudah mengetahui. Ya'lamu sedang mengetahui. I'lam ketahuilah. La ta'lam jangan ketahui. Ilman pengetahuan. Alimun yang mengetahui. Ma'lumun yang diketahui. Ulima yu'lamu. Iya, bagus. Yang lain silakan. Ibu Dian. Ibu Dian. Yang mengerjakan Ustaz. Amila, iya betul. Amila sudah mengerjakan. Yang malu sedang mengerjakan. I'mal kerjakanlah. La ta'mal jangan kerjakan. Amalan pekerjaan. Amilun yang mengerjakan. Ma'mulun yang dikerjakan. Umila yu'malu. Iya. Syahidah. Oh, lagi Ustaz. Ya. Syahida sudah bersaksi. Yashhadu sedang bersaksi. Ishhad bersaksilah. La tashhad jangan bersaksi. Syahadatan persaksian. Syahidun yang bersaksi. Ini syahidun itu yang bersaksi atau yang menyaksikan Ustaz? Yang boleh dua-duanya sih. Boleh ya. Ya. Syahidun yang bersaksi. Masyhudun yang disaksikan. Syuhida yushhadu. Iya, bagus. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, Ibu-ibu, sebelum kita praktek, sedikit ada materi tentang kita akan mengulang tentang kata ya. Tentang kalimat, maaf, tentang kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab ini dibagi menjadi dua. Ya. Sudah nampak ya? Oh, ini. Kalimat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalimat fi'liyah. Ya. Kalimat yang pertama namanya kalimat apa? Fi'liyah. Apa itu kalimat? Kalimat ismiyah. Apa itu kalimat ismiyah? Kalimat yang diawali dengan isim. Iya, bagus. Kalimat yang diawali dengan isim. Isim itu kata benda. Contohnya apa? Zaidun talibun. Zaid adalah siswa. Iya, talibun itu siswa. Nah, kalimat ismiyah tersusun dari dua komponen utama. Ya, dua unsur utama yaitu apa? Mubtada dan
khobar. Mubtada bahasa Indonesianya apa? Mubtada itu subjek. Kalau khobar, Predikat. ya predikat. Khobar itu predikat. Baik. Contohnya lagi, Fatimatu Tholibatun. Artinya apa? Fatimah Fatimah adalah siswi. Iya, Fatimah adalah siswi. Fatimah adalah siswi. Karena Fatimah mu'annas, maka khobarnya juga mu'annas. Jadi antara mubtada dan khobar itu harus sama dari sisi jenis kelaminnya. Nah, Fatimah sebagai apa? subjek Sebagai subjek atau mubtada. Mubtada. Tholibah sebagai apa? khobar. Iya, khobar. Bagus. Berikutnya, at-thalibani mahironi. Apa artinya? Dua siswa itu Siswa pandai. Ya, dua siswa itu pandai. pandai. Dua siswa itu pandai. Kenapa tahu ini dua siswa? Ada Ani. Ada Ani ini. Ani. Alif nun. Ini tanda isim tasniyah. Kalau mubtadanya isim tasniyah, maka khobarnya juga mahironi. Ya. Dua siswa itu pandai. At-thalibani sebagai mubtada atau subjek, mahironi sebagai apa? Khobar. Khobar. Iya, bagus. Yang keempat, apa ini bacanya? At-talibuna mahiruna. Iya, bagus. At-thalibuna mahiruna. Artinya apa? Siswa-siswa Siswa-siswa itu Pandai-pandai. pandai-pandai. Bagus. Ini jamak apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Ciri-cirinya apa? Waunun. Ada una, wawunun. Khobarnya juga ikut. Ada unanya juga. Una. At-thalibatu mahiratun. Artinya apa? Siswi-siswi Siswi-siswi itu pandai. Nah ini kalau ini akhirannya alif ta, berarti jamak apa ini? Jamak mu'annas salim. Oke. Jadi inilah susunan kalimat ismiyah. Jadi terdiri dari mubtada dan khobar, begitu. Ya. Mubtada dan khobar. Nah, hati-hati nanti terkadang ada susunan yang mirip seperti ini. Namanya susunan na'at man'ut. Ya, na'at man'ut itu, na'at itu artinya kata sifat. Kalau man'ut yang disifati. Ya. Kata sifat dan yang disifati. Contoh, Zaidun at-talibu. Nah, Zaidun at-talibu. Artinya apa? Zaidun yang Zaidun yang siswa. Nah, at-talibu ini bukan khobar, bukan predikat, tapi dia kata sifat yang mensifati Zaid. Ya, Zaid yang siswa, yang profesinya adalah siswa. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau khobar itu biasanya isimnya isim nakiroh. Isim nakiroh itu isim yang tidak beral. Zaidun talibun. Kalau Zaidun talibun artinya apa? Zaid adalah siswa. Zaid adalah siswa. Tapi kalau Zaidun at-talibu, Zaid yang siswa. Zaid yang siswa. Jadi ini sifat. Kalau sifat dengan yang disifati harus sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiro. Zaid ini ma'rifat karena dia nama. Walaupun tidak ada alnya, tapi dia itu nama. Jadi sudah ma'rifat, sudah tertentu. Kalau at-talibu, ini untuk ma'rifat harus ditambah al. Makanya dikasih al. At-talibu. Zaid yang siswa. Atau boleh sama-sama nakiro. Zaidun talibun mahirun. Seorang siswa yang pintar. Nah ini juga susunan na'at man'ut.
ya, susunan naat man'ut. Ya, mahirun ini naat, tolibun man'ut. Mahirun ini kata sifat, tolibun yang disifati. Ya, seorang siswa yang mahir. Nah, kalau susunan naat man'ut itu tuh belum jadi kalimat ya. Masih susunan kata biasa tapi belum jadi kalimat. Dalam bahasa Arab belum menjadi kalimat sempurna. Masih Paksa gitu ya. masih belum memberikan berita ya. Karena belum ada mubtada khobar. Ya. Fatimatu at-tolibatu artinya apa? Fatimah yang siswa. Nah, Fatimah yang siswa atau siswi. Siswi. Ya. Ini juga belum jadi kalimat. At-tolibani al-mahirani artinya apa? Dua siswi Dua siswi yang Adalah siswi mahir yang itu. pintar. mahir, iya, yang pintar. Ini juga belum jadi kalimat. Nah, tapi kalau al-mahironi, alnya dibuang, nanti dia jadi khobar. At-tolibani mahironi. Artinya apa? Dua siswa Dua itu siswi itu Wah, mahir. Ya. Ya. At-tolibuna al-mahiruna. Artinya apa? siswa-siswa Siswa-siswa yang Yang mahir. At-tolibatu al-mahiratu. siswi-siswi yang Siswi-siswi yang mahir. mahir. Nah, itu bedanya antara naat man'ut ya dengan mubtada khobar. Kalau mubtada khobar, mubtadanya itu harus ma'rifat. Kalau mubtada itu hukumnya, aturannya harus ma'rifat. Sedangkan khobar, ya, khobar seringnya itu nakiroh. Walaupun ada khobar yang ma'rifat, tapi seringnya nakiroh. Sedangkan kalau naat man'ut, antara naat dan man'ut harus sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiroh. Itu bedanya. Oke, sekarang kalimat fi'liyah. Kalau tadi kalimat ismiyah, sekarang kalimat fi'liyah. Apa itu kalimat fi'liyah? Yang diawali fi'il. Ya, bagus. Yang diawali dengan fi'il, kata kerja. Susunannya fi'il fa'il. Susunan kalimatnya adalah fi'il fa'il. Fi'il kata kerja, fa'il pelaku atau subjek. Ya. Kalau tadi kan mubtada, khobar. Kalau ini fi'il fa'il. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Ya, tidak boleh ada fi'il nggak ada fa'il. Ada kata kerja pasti ada yang mengerjakan. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Gitu. Kalau belum ada khobar berarti belum menjadi kalimat. Nah, contoh zahaba Zaidun. Apa artinya? Zahaba artinya apa? Telah pergi Zaidun Zaid. Zaid telah pergi. Zahaba sebagai apa? Kerja. Ya, kata kerja atau fi'il. Zaidun sebagai apa? Fa'il. Fa'il, bagus. Zahabat Fatimatu. Artinya apa? Telah pergi Fatimah. Nah, ini berhubung Fatimah mu'annas, maka fi'ilnya ikut-ikutan mu'annas. Fatimah kan perempuan, jadi fi'ilnya ikut-ikutan mu'annas. Harus ada tanda mu'annasnya. Tanda mu'annasnya apa? Tak. Namanya tak taknis ya. Kalau tak yang bulat namanya tak marbutoh. Kalau tak yang terbuka namanya tak taknis. Zahabat ini. Nih. Kemudian zahaba at-talibani artinya apa? Telah pergi dua siswa. Dua siswa itu telah pergi. Zahaba sebagai fi'il at-talibani sebagai fa'il. Zahaba at-talibuna artinya apa? telah pergi siswa-siswa. Siswa-siswa telah pergi. Zahaba sebagai fi'il at-talibuna fa'il. Zahabat at-talibatu.
Artinya? Telah pergi siswi. Siswi, bagus. Siswi ini kan mu'annas, maka fiilnya juga mu'annas. Zahabat. Zahabu, apa artinya? Telah pergi mereka. Ya, telah pergi mereka atau mereka telah pergi. Mana fiilnya, mana fa'ilnya? Fi'ilnya zahaba. Ya, fa'ilnya Hum. hum. Ya, bagus. Tandanya wawu alif. Ini tanda hum. Yadhabu at-talibu. Artinya apa? Sedang pergi. Sedang pergi. Siswa. itu. Ya, kalau ini fi'il mudhari. Jadi pakai yadhabu. Ya, kalau laki-laki awalannya ya. Tapi kalau perempuan awalannya apa? Ta. Tadhabu atau libatu. Sedang pergi siswa itu. Oke. Nah, ini kalau susunannya fi'il fa'il. Terkadang ada tambahan. Ada fi'il, fa'il, satunya maf'ul bih. Maf'ul bihi itu objek. Bahasa kitanya objek. Yang terkena pekerjaan. Ya, kalau fa'il yang mengerjakan, kalau maf'ul bihi yang terkena pekerjaan, objeknya. Contoh, doroba Zaidun kalban. Artinya apa? Zaid memukul anjing. Ya, Zaid Telah memukul anjing. Kenapa enggak anjing memukul Zaid? Enggak mungkin. Ya, pertama dari sisi maknanya tidak pas, tidak cocok. Kedua, ada ciri-ciri objek. Objek ciri-cirinya akhirannya fathah atau fathatain. Kalban. Ya, tidak kalbun, tapi kalban. Kalau kalbun nanti dia jadi subjek. Doroba kalbun Zaidan, sumpama ya. Doroba Zaidun kalban. Berarti artinya apa? Anjing memukul Zaid. Ya. Tapi karena dia itu fathah akhirnya, maka dia itu objek. Nah, kalau subjek, ciri-cirinya itu akhirannya doma, Zaidun. Ya. Karena dia bisa Zaidun, bisa Zaidan. Nah, karena Zaidun, oh berarti ini ciri-ciri dia itu subjek atau fa'il gitu. Jadi doroba fi'il, Zaidun fa'il, kalban maf'ul bihi. Bagus. Dorobat Fatimatu al-baba. Artinya apa? Fatimah memukul pintu. Fatimah memukul pintu. Ya. Dorobat sebagai fi'il. Fatimah fa'il, al-baba maf'ul bih. Bagus. Nasarallahu Muhammadan. Artinya? Pertolongan Allah kepada Muhammad. Allah menolong Muhammad. Nasara sebagai fi'il, Allahu fa'il, Muhammadan maf'ul bih. Kataba at-talibu ar-risalata. Artinya apa? Murid menulis surat. Ar-risalah itu surat. Akalat Zainabu as-samrota. Zainab telah makan samroh itu buah. Darabtu kalban. Saya memukul anjing. Ya, bagus. Fiilnya mana? Doroba. Fa'ilnya? Tu itu ana. Maf'ul bihnya? Kalban. Adribu kalban. Artinya apa? Pukullah anjing itu. Adribu.
Saya sedang memukul Saya sedang memukul anjing. anjing. Kalau pukulah idrib. Oh, idrib. Idrib kalban. Pukulah anjing. Fiilnya mana? Doro. Doroba. Fa'ilnya? A. A ini tanda ana. Pengganti ana. Maf'ul bihnya? Kalban. Kalban. Dorobahu Zaidun. Artinya apa? Dia memukul Zaid. Zaid memukul. Siapa yang mukul? Zaid. Bukan. Dia atau Zaid? Mukulnya. Zaid memukul Zaid. dia. Zaid mukul dia. Zaid memukul dia. dia. Jadi fa'ilnya Zaid atau hu? Zaid. Zaid. Karena tandanya apa? Domah. Nah ini kan domah juga ini hu. Hu ini walaupun domah tapi dia bukan domir subjek, tapi dia domir objek. Masih ingat domir objek? Hu, hum, ka, kum, nina. Ya. Hu, dorobahu, memukul dia. Berarti kan memukul dia. Dianya itu objek atau subjek? Objek. Objek. Kecuali kalau dia memukul, berarti dianya subjek. Tapi kalau di sini dorobahu memukul dia. Oh, kalau di belakang berarti objek. Jadi hu itu domir objek. Kalau domir subjek apa saja? Ada yang lampau, ada yang sedang. Kalau yang lampau, yang lagunya gimana? Doroba, dia memukul. Dorobu, mereka memukul. Dan seterusnya. Kalau yang sedang, yadribu, dia memukul. Yadribuna, mereka memukul. Dan seterusnya. Nah itu dua domir, ya, domir subjek untuk yang lampau dan yang sedang. Kalau domir objek itu yang dorobahu, dorobahum, dorobaka, dorobakum, dorobani, dorobana, gitu. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Terkadang subjek itu dibuang, ibu-ibu. Contoh ya. Doroba Zaidun kalban. Apa artinya? Zaid memukul anjing. Doroba sebagai fi'il. Zaidun sebagai fa'il. Kalban sebagai maf'ul bih. Nah, dalam bahasa Arab itu fa'il itu terkadang dibuang. Nah, fa'il dibuang. Menjadi seperti ini. Duriba kalbun. Duriba ini pasif. Kalau dalam bahasa Arab untuk membuat pasif itu di antara polanya adalah fu'ila. Doroba memukul. Kalau duriba dipukul. Ya, atau sudah dipukul. Nah, ini fa'ilnya dibuang, duriba. Zaidunya kan nggak ada, dibuang. Maka kalbunnya ini berubah posisi, asalnya maf'ul bihi, asalnya objek, menjadi naibul fa'il. Jadi subjek. Naibul, ya menggantikan posisi subjek. Tapi menggantikan i'rabnya saja. Asalnya fathah, kalban, jadi kalbun. Itu. Duriba kalbun artinya apa? Anjing dipukul. Anjing dipukul, bagus. Jadi duriba ini fi'il, kalbun naibul fa'il. Ya, yang dipukul itu naibul fa'il. Dia sebenarnya objek, cuma harokatnya saja menggantikan harokatnya apa? Fa'il. Akhiran harokatnya. Asalnya akhirannya fathah, kalban, menjadi kalbun. Gitu. Dorobat Fatimatu al-baba. Artinya apa?
Fatimah memukul pintu. Iya, Fatimah mukul pintu. Nah, sekarang dijadikan kalimat pasif. Duriba al-babu. Asalnya al-baba jadi al-babu. Al-babu. Artinya apa? Pintu dipukul. Pintu itu dipukul. Duriba fiil, al-babu naibul fa'il, pengganti fa'il. Nasarallahu Muhammadan. Diganti jadi kalimat pasif nusiro Muhammadun. Artinya apa? Muhammad ditolong. Muhammad telah ditolong. Muhammad ditolong. Kataba at-talibu ar-risalata. Dirubah jadi kutibat ar-risalatu. Apa artinya? Surat telah ditulis. Surat telah Telah tulis. Kutibat ar-risalatu. Akalat Zainabu asamrota. Menjadi ukilat asamrotu. Artinya apa? Buah telah dimakan. Buah itu telah dimakan. Ya, bagus. Ada pertanyaan? Jelas ya. Baik, sekarang kita praktek menerjemah ayat 20, betul? Ustaz mau nanya sebentar. Yang di tasrif itu kan fa'ilun. Itu penggunaannya kapan tuh, Ustaz? Kenapa? Yang di pola tasrif yang tadi dibaca itu kan ada maf'ul. Terus? Itu penggunaannya kapan itu? Yang tadi kan contohnya ada maf'ul bih satu lagi. Bedanya apa sama maf'ul itu? Oh iya. Kalau yang di tasrif itu jenis kata. Maknanya itu menunjukkan yang terkena pekerjaan. Ya, contohnya mansurun artinya yang ditolong. Ya. Mansurun artinya yang ditolong. Kalau nasirun yang menolong. Maknanya itu menunjukkan katanya itu menunjukkan makna tersebut, menunjukkan makna pelaku. Tapi kalau yang ini tadi fa'il ada maf'ul bih itu kedudukan kata ya. Kedudukan kata. Contoh ada yang menjadi fa'il sebagai subjek, ada yang menjadi maf'ul bih sebagai objeknya. Contohnya ya apa ya? Mansur. Ada orang namanya Mansur. Mansur itu kan dari sisi tasrifnya menunjukkan dia itu orang yang ditolong ya. Tapi dalam semua kalimat-kalimat biasa bisa jadi dia sebagai fa'il, bisa jadi menjadi maf'ul bih. Ya, contoh doroba mansurun. Mansur memukul. Berarti kan Mansur di situ sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya, kedudukannya sebagai fa'il dalam kalimat itu. Tapi kalau tasrif kalimat mansur, tasrif kata mansur itu adalah isim maf'ul gitu. Jadi isim maf'ul dengan maf'ul bihi itu beda. Kalau maf'ul bihi itu kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Kalau isim maf'ul itu jenis kata. Jenis kata yang maknanya itu menunjukkan makna yang terkena pekerjaan gitu. Tapi nanti kalau disusun dalam sebuah kalimat, dia tidak harus menjadi objek. Terkadang menjadi subjek atau bisa jadi menjadi objek gitu. Jelas nggak, Bu? Ya, samar-samar, Ustaz. Sama-sama. Gimana ya? Oke, penyanyi. Penyanyi itu dalam bahasa Indonesia itu subjek atau objek? Subjek. Ya, kalau jenis katanya kan subjek, kata subjek ya, jenis kata. Tapi kalau disusun menjadi kalimat, ya, saya
mendengarkan penyanyi. Di situ sebagai apa? Objek. Objek, iya kan? Nah, karena dalam kedudukan dia sebagai objek. Tapi kalau katanya sendiri, kata penyanyi itu menunjukkan apa? Subjek. Subjek, iya. Orang yang penyanyi, orang yang bernyanyi Penyanyi. gitu. Orang yang melakukan. Lebih ke maknanya gitu ya Ustaz. Iya, kalau tasrif itu ke maknanya, membahas makna tiap kata. Tapi kalau kedudukan itu membahas apa? Apa namanya itu? Kedudukannya. Kalau fa'il dengan maf'ul bihi itu dibahasnya dalam ilmu nahwu. Kalau isim fa'il, isim maf'ul dibahasnya di ilmu sorof. Itu. Jadi kalau ilmu sorof itu membahas tentang apa namanya? Membahas perubahan kata, makna kata. Tapi kalau ilmu nahwu membahas tentang kedudukan katanya. Ya. Dia sebagai subjek atau sebagai objek nanti dalam kata. Itu bedanya. Gitu, Bu. Ya Ustaz. Ya, semoga jelas. Baik, sekarang ayat ini ya, 20. Apa sudah ini? Sudah belum? Belum, Mas. Belum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fih. Ya. Kemarin sampai 21 Ustaz. Ini berarti sudah dong. Udah. Oh, berarti sekarang 22. Ya. Iya. Di catatan saya 21. Oke, berarti sekarang ayat 22. Baik. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ini ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Oke, coba perhatikan di sini kita terjemahkan bersama-sama, latihan menerjemah tanpa lihat terjemahan ya. Alladzi artinya apa? Orang-orang yang Orang yang. Tapi ini karena berhubungan dengan Allah tidak perlu diartikan orang. Jadi yang saja. yang Ya, yang. Alladzi yang ja'ala menjadikan lakum apa? Bagi mereka. Kum lakum bagi Kalian. kalian al-ardo bumi firasyan. Firas itu hamparan. Hamparan. Firas itu arti asalnya itu bukan hamparan sih. Firas itu apa? Kasur, firas. Tapi di sini artinya hamparan. Wassama'a dan langit binaan. Bina artinya bina artinya arti asalnya itu bangunan. Cuma di sini artinya atap sebagai atap. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Ya, dan langit sebagai atap binaan. Wa angzala Dan menurunkan. Bagus. Minas sama dari langit ma'an air. Fa maka akhroja mengeluarkan. Ya. Kalau khoroja artinya apa? Keluar ya. Kalau akhroja mengeluarkan. Seperti nazala artinya apa? Turun. Kalau angzala menurunkan.
bihi Dengan dengannya, ya, maka Allah mengeluarkan dengan air itu min dari atau sebagian dari as-samarat buah-buah. buah-buahan. Samroh jamaknya samarot. Nah, ini Allah sedang membicarakan tentang nikmat-nikmatnya. Ya, setelah sebelumnya orang-orang banyak yang munafik, banyak yang kafir. Nah, Allah mengajak kepada manusia agar menyembah kepada Allah dan mengingat nikmat-nikmatnya. Yang pertama, nikmat Allah, Allah jadikan bumi menjadi hamparan, ya, yang mudah untuk dihidupi, untuk ditinggali. Coba bayangkan kalau bumi kan bulat. Tapi kenapa kita ketika berdiri di bumi tidak seperti di atas bola gitu ya, tapi enak seperti datar gitu. Nah, itu Allah yang mengatur. Dan Allah jadikan langit sebagai atap, sehingga benda-benda langit tidak berjatuhan menjatuhi kita. Wa anzala, dan Allah menurunkan dari langit air, maksudnya hujan. Maka atau lalu, fa di sini boleh diartikan lalu. Lalu Allah mengeluarkan dengan air itu berbagai macam buah-buahan. Rizqon artinya apa? Rizki lakum, bagi kalian atau untuk kalian. Itu adalah rizki untuk kalian. Fala la taj'alu, jangan. Nah, ini la yang artinya jangan. Ciri-cirinya la yang artinya jangan itu setelahnya kalau ada ta dan akhirnya sukun. Ini la yang artinya jangan. Kan la ada yang artinya tidak. Nah, kalau di sini artinya jangan. La taj'al. Dari kata ja'ala. Ja'ala sudah menjadikan. Ya ja'alu sedang menjadikan. Ija'al jadikanlah. La taj'al jangan jadikan. Ini la taj'al jangan jadikan. Ini la taj'al. Kalau ditambah wawu alif berarti untuk perintahnya untuk orang banyak. Larangannya untuk orang banyak. La taj'alu, jangan kalian jadikan. Lillahi, bagi Allah. Lillahi ini dua kata, li dan Allah. Jangan kalian jadikan bagi Allah andadan. Andad artinya apa? Nidun andadan. Tandingan. Maksudnya sekutu sekutu. Wa antum, dan kalian ta'lamun, mengetahui. Ta'lamun dari kata apa? Alima. Alima sudah mengetahui. Ya'lamu sedang mengetahui. Nah, ini ya'lamu kemudian dirubah domirnya, kata gantinya menjadi ta'lamuna. Kata gantinya kalian. Ya. Sedangkan kalian mengetahui atau dan kalian mengetahui. Janganlah jadikan bagi Allah tandingan-tandingan dan kalian tahu bahwa itu tidak boleh. Coba kita ulangi lagi dari atas. Alladzi artinya apa? Yang ja'ala Jadikan lakum bagi kalian al-ardo bumi firasyan hamparan. Ya, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, wasamaa dan langit binaan sebagai atap, wa angzala dan menurunkan. Siapa yang menurunkan?
Allah dan Allah menurunkan dari langit, minas samai dari langit, ma'an air, air fa akhraja fa maka maka atau lalu lalu akhraja mengeluarkan mengeluarkan bihi dengannya dengannya min dari as-samarat buah-buah buah-buahan rizqan rizki rizki lakum bagi bagi kalian. kalian fala maka jangan 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 taj'alu jadikan jadikan lillahi bagi Allah bagi bagi Allah Allah andadan tandingan 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 atau tandingan sekutu sekutu wa angtum dan kalian dan kalian ta'lamun mengetahui mengetahui bahwa itu salah. Oke, silakan Ibu Dian. Ya, Ustaz. Alladzi yang ja'ala menjadikan lakum bagi kalian al-ardha bumi firasyan hamparan was-samaa dan langit binaan sebagai atap. Ya. Wa angzala dan menurunkan minas samai dari langit ma'an air fa lalu akhroja apa Ustaz tadi? Mengeluarkan Akhroja mengeluarkan bihi dengannya min dari asamaroti buah-buahan rizkon rezeki lakum bagi kalian. Fala maka janganlah taj'alu jadikan lillahi bagi Allah dan tandingan-tandingan wa antum dan kalian ta'lamuna mengetahui. Iya, bagus. Mumtaz. Ini taj'alu mengandung domir ini sebenarnya. Domirnya antum. La taj'alu. Jangan kalian jadikan. Selanjutnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Oke. Wa artinya apa? Dan in Sungguh. artinya apa? Sungguh. In. Kalau sungguh inna. Sesungguhnya. Kalau in Jika jika, bagus. Wa in dan jika kuntum kalian adalah. Nah, ini kan kun artinya adalah, asalnya kana. Kuntum kalian adalah fi di dalam roibin keraguan. Ya. La roiba fi artinya apa? tidak Tiada keraguan di dalamnya. Oke. Dan jika kalian adalah di dalam keraguan, maksudnya apa? Dan jika kalian ragu, maksudnya begitu. Mimma dari apa-apa. dari apa yang asalnya apa? Min dan ma. Min dari ma apa yang nazzalna yang kami turunkan. Bagus. Asalnya dari nazzala ditambah na. Nah, ini subjek atau objek?
subjek. Domir subjek atau domir objek? Domir subjek. Subjek. Dari apa yang kami turunkan, maksudnya adalah Al-Quran. Ala atas abdina hamba kami. hamba kami. Bagus. Abdi atau abdu, abda sama artinya. Abdullah artinya apa? Hamba Hamba. Hamba Allah. Abdur Rahman. Hamba pengasih. Hamba yang maha pengasih. Abdul Ghafur. Hamba hambanya Allah yang maha pengampun. Ya. Fa artinya apa? Fa maka utu. Apa ini utu? Dari kata ata yati. Ata yati. Ata yati artinya datang atau mendatangkan. Kalau ada bi berarti artinya mendatangkan. Utu ata yati ikti. Kalau jamaknya utu. Nah, ini kalau akhir apa yang diperintah banyak maka utu. Nih. U tu. Ya. Karena ada fa maka hamzah satunya dibuang. Tu. Asalnya tu begini. Tu artinya datangkanlah. Ya. Hamzah satunya dibuang karena itu hamzah wasol. Kalau hamzah wasol itu kan di tengah tidak dibaca. Ya, makanya di sini dibuang. Fa tu, asalnya fa'u tu. Hamzahnya dibuang. Hamzah wasol. Fa'u tu jadi fa tu, maka datangkanlah. Ya. Bisuratin. Dengan surat min dari mislihi. sama. Misli apa? Semisal. Misal itu semisal atau sepadan. Hi-nya apa artinya? Semisalnya. Nya kembalinya kemana? Al-Quran. Kepada Al-Quran. Bagus. Artinya datangkanlah dengan surat yang semisalnya. Maksudnya suruh bikin. Orang kafir suruh bikin surat yang semisal Al-Quran. Kalau memang kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka bikinlah satu surat yang semisalnya. Bikin. Kalau memang kalian ragu, tidak percaya bahwa itu bikinan Allah, bahwa itu adalah firman Allah. Tidak cukup dengan itu, wad'u. Apa artinya wa? Dan ud'u. Da'a yad'u ud'u. Ini fi'il amr. Ajaklah. Ajaklah. Kalau da'a mengajak. Da'a sudah mengajak. Yad'u sedang mengajak. Ud'u ajaklah. Ya. Kalau yang diperintah banyak ditambah wawu alif. Ud'u ajaklah. Ya, makanya dakwah itu ajakan. Dakwah. Kalau dai yang mengajak. Ya, dai itu yang berceramah itu namanya dai karena dia mengajak. Kalau kegiatannya namanya dakwah. Berarti tak marbutoh. Iya, tak marbutoh. Dakwatan. Pakai tak marbutoh. Kalau kita asalnya kan ain. Kita jadinya ka, dakwah. D-A-K-W-A-H. Asalnya dakwah. Asalnya pakainya ain. Cuma masuk ke bahasa Indonesia jadi ka, dakwah. Dai itu yang berdakwah. Kalau yang didakwahi mad'u. Mad'uun, mad'u. Isim maf'ul. Wada'u dan ajaklah syuhada'a.
Apa artinya syuhada? Saksi. Nah, saksi-saksi. Ini jama dari syahid. Saksi-saksi kum. Kalian. Kalian. Tapi maksud di saksi-saksi di sini maksudnya adalah penolong-penolong. Ya, penolong-penolong kalian. Karena saksi itu biasanya menolong kita. Tapi yang maksud di sini adalah penolong-penolong. Dan ajaklah penolong-penolong kalian dari duni selain Allahi. Selain Allah. Allah. Artinya silakan kalian ajak teman-teman atau penolong-penolong kalian untuk membuat Al-Quran, satu surat dari Al-Quran. Selain Allah, tapi jangan ajak Allah. Ya. Jika kuntum kalian adalah shodiqin, Orang-orang yang benar. orang-orang yang benar. Ustaz, Ya. kuntum itu kalian adalah gimana polanya? Asalnya kana ketika ditambah tum jadi kuntum. Ya, nah, ya. Nah. Gimana Jadi, Ustaz kuntum? Nah, kuntum dari kemudian kata kana. Kana kemudian ditambah antum tum, ya. ya jadinya kuntum. Menjadi Memang dia apa itu tadi? Apa artinya jadi kuntum? Kalian adalah. Oh, kalian. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Karena itu artinya 3, Bu. Adalah, menjadi, atau dahulu. Sesuaikan dengan konteksnya. Adalah, menjadi, dahulu. Di sini adalah. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Terkadang nggak diartikan. Terkadang tidak diartikan. Jika kalian orang-orang yang benar. Bisa gitu. Kadang artinya menjadi. Kun fayakun. Kun jadilah, fayakun maka jadi. Tuh. Karena ditambah tum jadi kuntum. Ya, alifnya dibuang kemudian jadi doma. Harusnya kan kantum ya. Tapi dia irreguler ya. Karena jadi kuntum. Jadi kun, karena jadi kun. Jadi kalau di tasrif itu tasrif lughawi ya. Karena dia menjadi, kanu mereka menjadi, kunta jadinya. Kunta kamu menjadi. Jadi tidak kanta tapi kunta. Nih saya tuliskan di sini ya. Kunta. Kunta. Ini termasuk irreguler karena ada huruf ilat. Kalau ada huruf ilat sukanya gitu. Karena ya, tumbirnya kan huwa. Kalau karena dia menjadi, kanu tumbirnya apa? Mereka menjadi. Kalau anta, kunta kamu menjadi. Kalau antum, kuntum kalian menjadi. Jadi tidak kantum. Ini juga Ustadz polanya. Kenapa? Kenapa, Bu? Kalau misalnya artinya adalah, tulisannya begini juga. Iya, sama semua. Sama. Cuma dia artinya disesuaikan konteksnya. Kadang adalah, kadang dahulu, kadang menjadi. Adalah, atau dahulu, atau menjadi.
Oke, kita ulangi lagi dari awal. Wa in artinya apa? Dan jika Dan jika kuntum Kalian adalah fi Di di dalam dalam raibin keraguan mimma dari apa dari apa yang nazalna kami kami turunkan turunkan ala di atas atas abdina hamba kami, fa'tu maka datangkanlah bisuratin satu dengan surat min dari mislihi. semisal semisalnya dengannya Semisalnya wada'u dan ajaklah suhada'akum penolong-penolong kalian penolong-penolong kalian min dari dari duni selain Allahi Allah in jika kuntum kalian adalah shodikin. orang yang benar. Iya, bagus. Orang-orang yang benar. Silakan Ibu Linda. Baik, Ustaz. Dan in jika kuntum kalian adalah fi di dalam roibin keraguan mimma dari apa yang nazalna kami turunkan ala atas abdina hamba kami faktu maka datangkanlah bisu rotin dengan surat min dari mislihi semisalnya wa dan ud'u ajaklah syuhada penolong-penolong kum kalian min dari duni selain Allah in jika kemudian kuntum kalian adalah shodiqin orang-orang yang benar. Bagus, mumtaz. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, min duni ini satu kesatuan untuk mengartikan selain ya, Ustadz? Karena biasanya kayaknya Ini sebenarnya ini dalam bahasa Arab itu banyak kata-kata kadang nggak diartikan, Bu. Kalau dalam bahasa kita. Nah, kalau di sini boleh langsung selain boleh. Boleh ditambah dari selain boleh gitu. Gimana, Ustadz? Dan ajaklah penolong-penolong kalian dari selain Allah atau selain Allah gitu. Ini Tapi cuma selalu ini ya Ustadz ya, kalau bin duni itu kayaknya sering kayak gitu. Sering begitu. Iya. Berarti pakai untuk mengartikan selain itu harus ada min di depannya. Nggak harus. Tidak harus ya? sih. Boleh dunallah, boleh min dunillah, boleh juga. Kayak qobli, kadang ada min qobli, kadang qobla langsung. Itu artinya sama sebenarnya. Ya, minnya boleh tidak diartikan, boleh juga diartikan. Ya. Ada pertanyaan? Nah, Ibu-ibu, ini berkaitan kan kosakata ini kan sangat penting sekali. Makanya saya mengusulkan nanti saya akan akan mengirim teks ya ke ibu-ibu. Mungkin nanti kita bikin grup WA. Nanti saya akan kirim teks latihan ayat berapa? Seumpama ayat 24 ya. Saya kirim teksnya, Arabnya doang, lalu saya kirim rekaman saya. Ya, mungkin 2 menit gitu ya. Rekaman saya menerjemah per kata. Nah, nanti ibu-ibu silakan disimak
sampai hafal arti perkatanya. Nanti setelah itu ibu-ibu silakan menyetorkan gitu. Insya Allah nanti ya sempatkanlah mungkin 2 hari sekali saya akan kirim latihan itu. Itu. Jadi kalau setiap 2 hari 1 ayat gitu kan lumayan, dalam 6 hari kan dapat 3 ayat ya. Biar apa namanya terus bertambah nanti nggak terasa sudah banyak begitu. Ya. Gimana ibu-ibu? Ya, Ustaz. Setuju atau enggak? Setuju. Ya, Ya, setuju ya. Ya, walaupun saya tahu ibu-ibu pasti sibuk, banyak pekerjaan, banyak PR ya. Cuma ya apa namanya, kapan lagi, mumpung masih muda. Insya Allah sempatkan. Ya, insya Allah nggak terlalu menyita waktu, insya Allah. Insya Allah mendengarkan 5 menit atau 10 menit ya diulang-ulang, insya Allah langsung hafal. Apalagi ini kosakatanya sudah banyak yang terulang-ulang. Nanti yang merah-merah ini lama-kelamaan sedikit ini. Ya, ini yang hitam-hitam kan artinya sebelumnya sudah pernah. Ini. Nah, nanti berarti yang dihafal paling yang merah-merah ini aja gitu ya. Itu. Insya Allah kalau kita istiqomahkan, insya Allah akan semakin cepat banyak hafalnya gitu. Baik, cukup dari saya sampai di situ. Ada pertanyaan? Ustaz, Silakan Bu. yang tadi yang syahada apa tadi? Syuhada. Syuhada akum itu kalau kan dari kata apa? Syahada. Syahida. Syahida. Bersaksi. Itu kenapa bisa jadi ada hamzahnya gitu, jadi mad wajib? Oh gitu? iya, itu namanya jamak taksir Bu. Syahid itu saksi. Jamaknya syuhada. Syuhada'u. Itu jamak taksir memang nggak ada aturannya dia. Kayak alimun, orang yang berilmu kan alimun. Jamaknya itu ulama'u. Ulama'u. Itu sama seperti syuhada, satu pola. Jamak taksirnya satu pola dengan syuhada. Nah, itu kalau jamak taksir nggak ada polanya, harus dihafal bentuknya. Alimun ulama'u. Syahidun syuhada'u. Ya, hakimun hukama'u gitu. Kirain karena penolong gitu. Enggak. Karena bukan ya. Bukan. Oke, Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Ada lagi? Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustaz. Ya, sama-sama.